Yang pertama kita akan pengertian apa itu zakat, makna zakat, pengertian zakat. Az-zakatu ma'khudhatun min zakat syai' yazku ay zada wa nama. Zakat secara bahasa itu adalah zada wa nama, bertambah, tambah dan berkembang. Makanya kata para ulama, karena memang zakat secara bahasa artinya bertambah dan berkembang, tidak ada orang yang rajin berzakat hartanya berkurang, tidak ada. Dia akan terus bertambah dan terus bertambah dan tentunya barakah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba mengatakan, "Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun atau sedikit berapapun yang kalian infakkan di jalan Allah, apalagi dizakatkan karena zakat kewajiban, maka Allah berjanji akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Kemudian secara istilah ini zakat itu secara bahasa artinya zakat yazku, artinya nama wazada bertambah. Sementara secara istilah zakat ini kata para ulama adalah ikhraju marin makhsusin bi syurutin makhsusatin bi niyatin makhsusatin fi waqtin makhsusin ila mustahiqin makhsusin. Jadi mengeluarkan harta-harta tertentu, yaitu dengan syarat-syarat tertentu pada waktu tertentu dengan niat tertentu kepada orang-orang tertentu juga. Jadi zakat itu tidak setiap harta kita harus dizakatkan. Ada zakat tertentu saja. Hewan misalnya, zakat hewan ternak al-an'am. Tidak semua hewan harus dizakati. Hanya yaitu yang mencakup disebut dengan hewan binatang ternak, yang mencakup unta, sapi dan jenisnya termasuk kerbau, kemudian domba dan kambing. Selain itu tidak wajib dizakati. Kalau seandainya saya mempunyai 1000 ekor ayam misalnya, saya tidak wajib menzakati ayamnya, kecuali kalau ayam itu diperjualbelikan, maka masuk pada zakat perdagangan. Tapi kalau dari segi hewannya tidak wajib dizakati, karena yang wajib dizakati dalam harta yaitu dalam hewan itu hanyalah mencakup yang disebut dengan al-an'am, binatang ternak, unta, sapi, kemudian domba dan kambing. Unta misalnya sampai unta kita 5 ekor, minimal 5 ekor untuk unta, keluarkan zakatnya syad. Syad itu adalah domba, 1 ekor domba, dan seterusnya. Jadi tidak semua harta, termasuk juga tidak semua hasil tanam perkebunan, buah-buahan misalnya wajib dizakati. Dalam mazhab Syafi'i, ini lebih sedikit lagi mazhab Syafi'i, untuk perkebunan atau buah-buahan yang wajib dizakati cuma 2 saja. Apa? Yaitu al-'inabu wa tamru, anggur dan kurma saja dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita punya perkebunan, yaitu kebun kebun mangga misalnya, kedondong, salak, segala macam, durian misalnya, itu tidak wajib dizakati dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau kita ngambil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, semua yang keluar dari tanah, baik tanaman ataupun di dalamnya buah-buahan atau yang lainnya, wajib dizakati. Dan biasanya oleh lembaga-lembaga fatwa yang diambil belakangan yang mazhab Hanafi. Darul Ifta Mesir misalnya, MUI Mesir mengambil mazhab Hanafi. Artinya semua buah-buahan tidak hanya terbatas dalam inab ataupun tamar, wajib dizakati. Jadi artinya dia punya kebun misalnya kalau di Mesir, misalnya kebun anggur, dia wajib dizakati. Kemudian buah-buahan yang lain selain anggur misalnya, mereka misalnya mempunyai batih itu semangka atau kantarum itu melon, semangka atau melon, ini buah-buahan. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib zakat karena hanya 2 tadi. Tapi dalam mazhab Hanafi wajib dikeluarkan zakatnya. Ini yang diambil umumnya oleh lembaga-lembaga fatwa, sehingga orang-orang fakir miskin lebih banyak menerima bantuan zakat dari orang-orang yang berada. Jadi harta tertentu dengan syarat tertentu kemudian dikeluarkan di waktu tertentu. Itu kalau sudah sampai haul zakat fitrah, ini dikeluarkan pada bulan Ramadan atau yaitu sebelum sholat Id. Kemudian yang berikutnya dengan niat tertentu. Lalu zakat ini hikmahnya apa? Tentu banyak sekali. Ini pentingnya dalam agama kita untuk saling at-ta'awun al-ijtimai, saling tolong-menolong masyarakat kita. Karena seorang muslim itu Bapak Ibu bahagia bukan hanya dia
memikirkan diri dan keluarganya saja, tidak. Tapi bagaimana dia peduli dengan lingkungannya, peduli dengan tetangganya, peduli dengan di depan dan di kirinya, dengan keluarganya, bahkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani misalnya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat sanad hasan, diterima dari Ibnu Umar, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, apakah dan siapakah manusia yang paling Allah cintai, dan apa amalan yang paling Allah cintai? Rasulullah SAW menjawab, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum bin nas." Manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya, untuk semua manusia yang lainnya. Bahkan kalau kita bermanfaat bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk semua makhluk Allah, semua manusia, bahwa dia muslim atau non muslim, itu adalah orang yang paling Allah cintai. Lalu yang kedua, wa habbul a'mali ila Allah, sementara amal yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhilu ala muslim, berbagi kebahagiaan dengan saudaranya yang muslim, yang peduli dia bersamanya. Au takshifu anhu qurbah, menyelesaikan masalah-masalah orang-orang muslim yang lainnya, tetangganya, kerabatnya, atau yang lainnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar mereka. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya, kata Rasulullah. Itu semua amal-amal yang paling Allah cintai. Lalu kata Rasulullah, "Wali an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Aku pergi, kata Rasulullah, untuk membantu keperluan saudaraku. Jadi saudara-saudara bukan saudara kandung, saudara muslim, atau bahkan juga bersama saudara manusia. Aku pergi untuk membantu urusan mereka, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Bayangkan bahagia, nolong 1 orang, membantu urusan 1 orang saja, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada aku iktikaf, diam di masjid, iktikaf di Masjid Nabawi, bukan di masjid sembarang masjid, selama 1 bulan lamanya. Hadis hasan. Ini artinya bahwa kita perlu orang yang peduli, dan di antara wujud kepedulian kita yaitu kita mengeluarkan zakat kita. Lalu zakat ini berbahagia, kata para ulama, dibagi 2 bagian, sebagaimana kita ketahui. Nah, hukum bani zakat, hukum yang tidak mau zakat tentunya berdosa sekali, karena zakat adalah wajib. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat terlebih dahulu di sini, man tajibu alaihi zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Innama tajibu zakatu ala man tawaffarat fihi syurutut taliyah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang memenuhi persyaratan ini. 1, al-Islam, Islam. Saudara kita yang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Orang Islam. Tapi sekalipun saudara kita yang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat, menurut para ulama tetap mereka berdosa, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Makanya Allah dalam surah Al-Mudaththir mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk dalam saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu tidak pernah melakukan salat. Artinya khitabnya kepada muslim dan muslim. Hanya kita memintanya, menuntutnya untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib untuk mereka. Karena zakat ini berbagi adalah hal yang sangat penting sekali. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi pada masa beliau orang-orang yang gak mau zakat. Gak mau zakat, diperangi oleh beliau. Kata Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, kenapa Anda demikian? Anda memerangi yang gak mau berzakat. Itu kan tidak diperbolehkan," dan seterusnya menurut Umar bin Khattab. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala senantiasa fima ma'nahu menggandengkan antara sholat dengan zakat? Kalau orang yang sholat aja harus diperangi, kenapa yang zakat tidak?" Nah, yang diperangi sampai demikian ya. Bahkan kalau lihat dari segi fikih, pemerintah punya hak, punya wewenang untuk mengambil harta zakat yang bagi orang yang sudah memenuhi persyaratannya, yaitu yang berupa harta yang mesti harta yang kelihatan, punya hak wewenang untuk memaksa sekalipun bahkan pemerintah. Ya, kenapa? Karena memang penting sekali. Dan kalau zakat infak sedekah ini dikelola dengan baik, Bapak Ibu, ini Allah makmur.
Maaf, Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ada masjid di Jogja itu namanya Jogokarian. Subhanallah, masjid begitu baginya. Saldonya selalu nol. Mengelola itu aja. Zakat ini maksud makmur. Satu hari sekian ribu orang dibantu-bantunya, ada untuk berasnya. Saya kebetulan pernah ngobrol waktu di Melbourne dengan Ustaz Salim Afillah, di antaranya beliau kan di sana. Beliau menjelaskan bahwa ada kotak khusus untuk beras, kan zakat ditulis saja. Kotaknya besar. Kemudian juga kayak kenceleng-kencelengnya, kata beliau, kami ada kenceleng kecil, besar-besar kencelengnya. Jadi ada kenceleng beras, kenceleng segala makmur. Jadi kalau dikelola dengan baik dan amanah, itu amanah, makmur sekali. Di Kuwait terkenal bahagia ada namanya Baituz Zakat, lembaga pengelola zakat. Itu lembaga pengelola zakat, subhanallah, dikelola dengan makmur, dengan luar biasa, memberikan beasiswa sekian ribu mahasiswa di Al-Azhar, termasuk saya. Saya program master saya dapat beasiswa dari Baituz Zakat Kuwait. Jadi makmur luar biasa, uangnya melimpah, dikelola dengan baik semua. Itu zakat saja, belum dari infak dan sedekah. Maka artinya kenapa Islam sampai memperhatikan demikian? Karena penting. Dan ini diantara cara untuk mencoba mengurangi kemiskinan. Makanya dalam Al-Quran kalau kita lihat Bapak Ibu, kata para ulama, Allah menyebutkan kata zakat ini selalu diiringi dengan sholat dalam 27 ayat. Dalam 27 ayat Allah selalu menggandengkan zakat dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. 26 ayat diantaranya Allah menyebutkan zakat dengan sholat dalam satu ayat. Dan satu tempat Allah menyebut dalam 2 ayat. Artinya sholat di satu ayat, zakat di ayat yang lain satu kali. Tapi 26 kali Allah menyebutkan sholat dan zakat dalam Al-Quran 26 kali dalam satu ayat. Saking penting hal ini. Makanya ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan kelapangan rezeki sehingga bisa berzakat insyaallah. Kalau tidak ya kita infak dan sedekah. Jadi yang pertama al-Islam. Yang kedua milkiyatun nisab. Kita memiliki hartanya nisab. Apa nisab itu? Nisab itu wa ahaddun adna minal mali, yaitu batasan minimal harta seseorang yang kalau sampai batas minimal maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau hartanya tidak sampai batas minimal tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya zakat harta berupa emas dan perak. Emas dan perak termasuk di dalamnya kayak kita penghasilan gaji, uang, mungkin ada yang deposit dan sebagainya. Nah, apa nisabnya? Nisabnya ini kata para ulama menyatakan 20 mithqal dalam hadisnya. Diperkirakan sekarang kurang lebih 85 gram emas 21 karat. Jadi kalau seandainya sekarang berapa 85 gram emas 21 karat? Misalnya taruh 1 gramnya biar mudah menghitungnya 1 juta. Berarti 85 gram emas 21 karat itu 85 juta. Kalau saya punya uang minimal 85 juta atau lebih, berarti sudah kena nisab namanya. Nisab batas minimal dia harus mengeluarkan zakat. Nah, ini namanya nisab. Untuk pertanian dan perkebunan, Rasul menyebutnya dengan 5 wasak. Laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Harta yang kurang dari 5 wasak tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya. Berarti minimalnya untuk pertanian dan perkebunan 5 wasak. Kayak misalnya padi, kemudian juga penghasil perkebunan dan mazhab Syafi'i misalnya tamar ataupun inab, anggur atau kurma, padi, jagung 5 wasak. Berapa diperkirakan sekarang? Kurang lebih 595 kg. Ini menurut yang dihitung oleh Darul Iftansir, 595 kg. Tapi sudah berubah jadi beras, sudah bersih dari kulitnya. Jadi bukan padinya, beras sudah jadi beras. Jadi jagungnya sudah dipecah, sudah menjadi jagungnya 595 kg. Kalau seandainya saya punya padi yang sudah jadi beras tadi sampai minimal 595 kg, berarti saya terkena namanya nisab, sudah sampai batas minimal mengeluarkan zakat. Keluarkan zakatnya berapa? Untuk pertanian tergantung pengairannya. Kalau diairi oleh air hujan gak ada biaya 5%.
Kalau diairinya, maaf 10% dengan hujan. Kalau diairinya dengan ada biaya irigasi, ada biaya baru 5%. Jadi 10% kalau memang diairi oleh hujan. Tapi kalau ada biaya untuk pengairan, bukan pupuk, pengairannya saja, konsennya di pengairannya saja, baru dikeluarkan 5% untuk zakat pertanian. Nah kemudian nisabnya untuk unta tadi, kalau kita punya 5 ekor, kalau kurang saya punya unta berapa? 4 ekor, gak wajib zakat. Nah ini, jadi yang kedua syarat wajib zakat milkiyatun nisab, kalau kita mempunyai sampai harta kita batas minimal untuk mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mururu haulin qamariyin kamilin ala milkiyatin nisab. Uang tersebut yang sudah sampai nisab tadi itu kita miliki setahun, sampai setahun namanya. Jadi misalnya gini orang ya, saya punya gaji misalnya atau penghasilan, saya simpan tabung 2 juta, 2 juta, 1 juta, 500 ribu, 3 juta, 10 juta, kumpul. Nah, begitu saya sampai kepada minimal nisab tadi, ingat untuk zakat uang, termasuk semuanya uang disamakan dengan zakat emas, yaitu 85 gram nisabnya. 85 gram emas, 21 karat. Sampai uang saya alhamdulillah 85 juta. Sampai 85 juta, senilai 85 gram emas. Apakah saya langsung mengeluarkan zakat sekarang? Tidak. Tunggu setahun, simpan dulu sampai setahun. Maka namanya haul. Hawalanil haul, harus sampai 1 haul. Tunggu. Alhamdulillah, catat oleh saya langsung. Begitu uang sampai 85 juta, catat tanggal sekian, tapi hitungnya bulannya bulan Hijriyah, bukan bulan Syamsiyah. Misalnya tanggal 2 Ramadan, uang saya sudah sampai nisab, sudah 85 juta, dicatat. Tahun ini, kapan mengeluarkan zakat? Tunggu setahun ke depan, simpan. Jika sampai tahun depan uang kita masih sampai nisab atau lebih, keluarkan zakat 2,5%. 2,5% saja nggak banyak. Jadi Allah gak meminta banyak, gak sampai 20%, 30% untuk yang emas dan perak, hanya 2,5% saja. Keluarkan 2,5% saja. Ternyata saya punya tahun ini sampai nisab 85 juta. Tahun ke depan, 2 bulan sebelum setahun, misalnya bulan Syaban sebelum jatuh Ramadan, uangnya saya pakai untuk keperluan mungkin pendidikan, keperluan kesehatan, untuk keperluan primer untuk kita, sangat penting, sehingga uangnya berkurang. Tadi 85 juta tinggal 80 juta atau tinggal 75 juta, maka tidak wajib zakat. Jadi kita nunggunya adanya setahun itu untuk memudahkan muzaki. Siapa tahu berubah ada keadaan-keadaan yang lainnya. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Paling kalau mau mengeluarkan namanya infak dan sedekah yang hukumnya sunnah. Adapun infak sedekah terserah Bapak Ibu, enggak mesti 2,5%. 1% boleh, 0,5% boleh, berapa saja, atau lebih dari 2,5% pun enggak ada masalah. Itu namanya murur haul qamari, jadi sampai setahun. Kecuali ada beberapa zakat, bentuk jenis zakat yang tidak perlu nunggu setahun, yaitu pertanian az-zuru' wath-thimar, pertanian dan perkebunan, tidak menunggu. Saya sekarang panen padi, kemudian dijadikan beras, atau kalau udah petani kan udah tahu dia sekian kilo jadi beras sekian kilo, udah bisa tebak, gak ada masalah. Karena ada orang-orang kalau di kampung biasanya nggak langsung diberaskan, disimpan dulu padinya disimpan, nggak langsung diberaskan. Pokoknya dia bisa memperkirakan dari sekian kilo biasanya berasnya jadi sekian, gak ada masalah, taksit aja gak ada masalah, meskipun nggak dijadikan beras. Nah saya sekarang panen, diperkirakan saya dapat misalnya 2 ton. 2 ton ini kalau seandainya diberaskan misalnya menjadi 1 ton, maka otomatis ini sampai kepada nisab. Karena tadi nisab untuk pertanian dan perkebunan 595 kg. Kita ngambil keputusan di Darul Ifta Mesir yang di Mesir, 595 kg. Nah, kita keluarkan saat itu untuk pertanian dan perkebunan. Tidak nunggu setahun, tidak. Keluarkan saat itu 5% atau 10%-nya. Kalau diairi oleh air hujan tanpa ada yang lain 10%. Kalau seandainya diairi oleh irigasi kita mengeluarkan uang, keluarkan 5%-nya. Ini tidak ada menunggu setahun untuk pertanian. Atau yang berikutnya yang tidak perlu menunggu pertanian ada namanya zakat ma'din dan zakat rikaz. Apa
Apa ma'din? Barang tambang. Apa maksudnya barang tambang? Misalnya saya di rumah ada tanah, atau mungkin di mana saja tanah kita, bukan tanah orang lain. Saya gali, dapat emas atau perak. Tapi untuk ma'din ini kata para ulama hanya emas dan perak. Jadi kalau yang keluarnya minyak, petrol gak wajib zakatnya. Yang keluarnya gas sekalipun lebih mahal dari emas dan perak gak wajib zakatnya. Kalau memang redaksi nasnya dalam sunnah emas dan perak. Digali dapat emas, kemudian misalnya dapat perak juga, maka langsung dikeluarkan saat itu, tidak perlu menunggu waktu 1 tahun lamanya. Nah, untuk ma'din sama dengan emas dan perak 2,5% dikeluarkannya. Nah, ini dikeluarkan 2,5%, tapi dengan catatan itu dari tanah kita, bukan tanah orang lain. Nah, saya gali tanah orang lain, bisa jadi tiba-tiba gedung, pasti lihat ada emas. Milik siapa emas tersebut? Apakah saya yang menemukan atau milik pemilik tanah? Pemilik tanah yang miliknya, bukan saya yang menemukan. Nah, jadi oleh karena itu nggak boleh kita ambil. Oh, ini alhamdulillah, ini harta karun, nggak bisa. Kalau itu milik tanahnya, milik orang lain. Kalau saya ambil, saya mencuri namanya, tidak boleh. Ya paling nanti minta kebijakan dari pemilik tanah saja, karena yang menemukan kita misalnya, tergantung kesepakatannya. Itu namanya ma'din, dikeluarkan saat itu 2,5% tanpa nunggu setahun. Yang berikutnya ada namanya rikaz. Apa rikaz ini? Rikaz ini juga sama, harus bentuk emas dan perak, gak yang lainnya. Ini peninggalan harta karun sebelum Islam. Jadi bisa ada koin emas, koin perak. Kita lihat koin ini gambarnya Fir'aun. Menurut para arkeolog, ini adalah koin adanya sebelum Nabi Muhammad diutus, masa jahiliyah sebelum diutus. Nah, karena ini koin yang masa dahulu, kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, mungkin kalau di Indonesia sebelum Nabi Muhammad diutus Majapahit atau bukan, Sriwijaya, Majapahit, kita ada gambar Majapahit emas, itu namanya rikaz. Tapi harus emas dan perak. Lalu bagaimana kalau koinnya, koin sudah masuk masa Islam? Kelihatan ada gambar misalnya Sultan Hasanuddin di Banten, atau Sunan Kalijaga misalnya, ini masa Islam, maka itu masuknya bukan rikaz, tapi masuk kepada bab luqatah, barang temuan. Jadi untuk rikaz, barang harta karun istilah kita ini, atau barang temuan rikaz ini harus berupa emas dan perak, yang mana emas dan perak tersebut adalah dari sebelum masa Islam. Kalau sudah masa Islam, maka masuknya kepada barang hukum barang temuan. Ini juga dikeluarkan seketika tanpa harus nunggu setahun. Nah, untuk rikaz ini besar, zakatnya paling besar 20%. Jadi rikaz ini paling besar. Nah, yang lainnya 2,5%. Ini 2,5%. Nah, itu namanya haul. Jadi ada zakat yang harus kena haul, ada yang tidak kena haul. Nah, kemudian yang berikutnya, az-zakatu fi mali as-sabiyyi wal majnun. Zakat untuk anak-anak atau orang gila. Ada anak kecil belum balik, masih 5 tahun, 7 tahun, tapi jadi bintang iklan susu, menghasilkan uang. Misalnya kayak putranya siapa, artis-artis misalnya. Dia anaknya masih kecil, belum balik, 7 tahun, 8 tahun, cuma dijadikan bintang iklan atau berperan sebagai film misalnya, jadi atau apa saja, sehingga menghasilkan uang. Uangnya banyak, uangnya sampai nisan. Apakah wajib mengeluarkan zakatnya? Para ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau seandainya ada anak kecil, bahkan bukan anak kecil, orang gila sekalipun, punya uang, uangnya sampai nisan. Kok bisa orang gila? Dari mana uangnya? Dari warisan. Ayahnya kaya raya, meninggal ayahnya, warisannya cuma dia, anak satu-satunya, cuma gila. Wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya, dikeluarkan zakatnya. Kenapa anak gila, anak kecil atau orang gila wajib dikeluarkan zakatnya? Karena ini zakat mal, zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan orang. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu mereka yang hidup di malam, di hari terakhir Ramadan dan malam Idul Fitri. Misalnya sekarang nih, nanti hari ini Idul Fitri. Nah, kita alhamdulillah hidup. Ramadan kemarin hidup, akhir Ramadan hidup, awal Ramadan hidup, ini wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini meskipun wajibnya di waktu tersebut, tapi tetap diperbolehkan dikeluarkan zakatnya
sekalipun di bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah waktu mengeluarkannya boleh di awal Ramadan, meskipun kita belum tahu nih nanti awal Syawal itu masih hidup atau tidak. Kalau terjadi misalnya ada orang sudah mengeluarkan zakat fitrah awal tanggal 1 Ramadan, sebelum akhir Ramadan meninggal dunia, bagaimana? Apakah itu zakat fitrah? Maka itu bukan zakat fitrah, karena dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi bagi dia dicatat oleh Allah sebagai infak sedekah. Nah ini jadi artinya itu. Maka kalau saya terjadi juga begini, kemudian ada orang melahirkan bayi tanggal berapa? Akhir Ramadan melahirkan bayi, otomatis malam Idul Fitrinya masih hidup juga, maka bayi ini wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kan sekali lagi zakat fitrah nggak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan orang yang hidup. Mau dia anak kecil, mau dia orang sudah besar, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Misalnya saya punya putra 4, istri 1, 4 istri 1, jadi 6 semuanya. Berarti saya mengeluarkan 6 orang zakat fitrah. Berapa besarnya? Rasul menyebutkan hadisnya hanya so'an, ada 1 so'. 1 so' itu sama dengan 4 mud. Nah, kurang lebih 2,5 kg, ada yang berkata 2,75 kg. Nah, juga kita ambil yang apa namanya yang besar aja 2,75 kg tiap orang. Nah, dikeluarkannya apakah ainnya atau qimahnya? Ain itu maksudnya berasnya, berupa berasnya, atau boleh dengan uangnya. Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali mengatakan zakat fitrah wajib dikeluarkan bendanya, yaitu makanannya, berasnya, qutul balad. Itu makanan pokok, tidak bisa yang lainnya. Tidak bisa dengan mangga, sekian kilo, tidak bisa. Hanya qutul balad. Yaitu qutul balad itu adalah makanan pokoknya. Tidak bisa dengan uang kalau dalam konteks para ulama. Harus dengan berasnya. Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan boleh dikeluarkan sekalipun dengan uangnya. Bahkan kata dalam mazhab Hanafi, kalau itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin, maka lebih bagus mengeluarkan uangnya. Dan ini yang kemudian banyak diambil sekarang oleh majlis-majlis fatwa di manapun juga, mazhab Hanafi ini. Jadi artinya diperbolehkan orang mengeluarkan zakat fitrah meskipun dengan uang. Di Depok ini kalau tidak salah 40.000 ya, 45.000. Untuk Depok Basnas sudah mengeluarkan ketentuan 45.000 di Depok per orang yang kalau dengan uang. Boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Ngambil mazhab Hanafi. Kalau mazhab-mazhab ini berbagai semua perlu dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama yang sudah kompeten di bidangnya, mereka sudah beristihad dan luar biasa, maka itu kita ambil silakan yang saya mana yang paling maslahatnya. Apalagi kalau pemerintah menentukan. Pemerintah menentukan maka sam'an wa ta'atan, wajib kita taat kepada pemerintah. Nah ini dikeluarkan yaitu 45.000. Kapan dikeluarkannya zakat fitrah? Boleh di awal Ramadan. Dalam mazhab yang lainnya Maliki dikatakan 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri waktu itu. Nah, tapi kita boleh kapan saja silakan. Meskipun waktu wajibnya, waktu yang paling baiknya yaitu setelah subuh malam tanggal 1 Idul Fitri. Sekarang tanggal 1 Syawal, dari subuh sekarang ini yang paling bagus sebelum melaksanakan sholat Id. Itu waktu yang paling baik mengeluarkan zakat itu. Cuma untuk konteks sekarang masih susah. Mungkin kalau di kampung masih bisa, cuma kalau di sini agak susah. Maka ambil aja, kita ambil mazhab Syafi'i, boleh dibagikan kapan saja selama di bulan Ramadan. Nah kemudian hal yang lainnya yang tidak kalah penting kalau dia untuk zakat mal, karena dia berkaitan dengan harta, maka kita mengeluarkan aturannya, kita mengeluarkan zakatnya tergantung di mana harta itu adanya. Saya tinggal di Depok, misalnya saya punya sawah di Ciamis, maka untuk hasil sawah saya di Ciamis, di mana siapa yang saya berhak mendapatkan zakatnya keluarkan di Ciamis, karena harta saya ada di Ciamis. Saya sekarang jangan profesi, misalnya gaji, ada penghasilan di Depok, saya mendapatkan di Depok, berarti dikeluarkannya di mana? Di Depok. Bahkan dalam mazhab Syafi'i agak lebih sadis dalam hal ini. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh zakat harta
zakat mal ini dipindahkan melebihi batas masafah qasar. Jadi bisa saya di Depok, uang saya di sini Depok untuk zakat penghasilan. Dan mazhab Syafi'i nggak boleh kita transfer zakat kita melebihi batas qasar sholat 82 km. Jadi berarti nggak boleh dikirim ke Bandung, nggak boleh dikirim ke Ciamis, hanya di sini saja. Kenapa? Karena uang saya dipakai di sini, nggak boleh ditransfer. Istilah fikihnya naqlu amwaliz zakat, jangan dipindahkan harta zakat. Bagikan di mana? Di mana harta itu berada, maksimal jaraknya 82 km, sebelum 82 km. Jangan lebih dari itu. Loh, apa fungsi maksudnya? Untuk memakmurkan orang sekitar kita. Kalau mereka yang tahu, yang melihat kita punya uang, punya ini, sangat tidak nyaman. Misalnya tidak pas juga orang fakir miskin melihat kita harta tiap hari, giliran zakatnya ditransfer ke yang lain. Hanya kemudian ulama berikutnya mengatakan ini ngambil kepada mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi boleh mentransfer zakat kita lebih dari masafah qasar untuk dua keadaan. Satu, untuk kerabat kita. Yang kedua, kalau keadaan di sana memang lebih memerlukan. Misalnya kayak di Palestina sekarang, beberapa lembaga fatwa termasuk di Mesir, dari Mesir mengeluarkan fatwa boleh mengeluarkan zakat orang Mesir atau umat Islam dimanapun juga untuk warga di Gaza dan Palestina, meskipun jaraknya jauh. Kenapa? Karena mereka lebih membutuhkan. Apa misalnya saudara kita ada yang kena banjir kemarin, misalnya di Tuban atau di Demak, sangat memerlukan sekali dari bantuan tersebut. Boleh saya mengeluarkan dari zakat? Boleh, karena mereka lebih membutuhkan. Atau mungkin saya di kampung saya punya orang-orang yang sangat memerlukan, fakir miskin semuanya, ya maksudnya mustahik zakat mereka, masuk mustahik zakat. Saya transfer uang dari sini ke sana, boleh nggak? Boleh, silakan. Mengambil mazhab Hanafi, karena mereka keluarga kita. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau mau keluar dapat zakat kita, tinggal di Ciamis, suruh datang ke sini. Harus dari sini. Ini artinya jangan lebih dari 80 km. Hanya memang kita melihat keadaan sekarang, maka itulah pentingnya perhatian banyak mazhab itu begitu, alhamdulillah. Dan kemudian sehingga kita bisa memilih mana yang paling maslahat untuk kita. Maka oleh karena itu dalam hal ini seperti itu, kecuali pemerintah. Kalau zakat dikelola oleh pemerintah bebas membagikan sekali lebih daripada masafah qasar tadi. Dan memang mereka subhanallah. Sekarang alhamdulillah di Indonesia ada bahasa sudah berbagian. Mudah-mudahan dikelola lebih amanah lagi, sudah amanah lagi, sudah diambil lagi. Kalau dikelola aja besar lagi. Orang mau mengeluarkan zakat dikelola amanah besar sekali, sangat besar sekali. Belum dari infaknya, belum dari wakafnya. Kita ini wakaf masya Allah banyak sekali di Indonesia. Hanya memang belum mendapatkan legitimasi, tapi besar sekali. Wakaf, infak, sedekah, zakat dikelola dengan baik, subhanallah. Terasa sedang dikuai. Sampai dikuai ini di uang zakatnya kalau sudah mungkin bagi orang yang berada ditransfer kemana-mana. Nah, ini gitu ya. Jadi oleh karena itu, yaitu boleh kita mengirim ke kampung kita, boleh, silakan. Nah, selama mereka adalah tempat fakir miskin keluarga kita. Nah, kemudian berikutnya, siapa yang berhak menerima zakat? Allah menegaskan dalam surat At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalibina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Al-8 golongan. Fakir, miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, kemudian juga riqab itu adalah hamba saya, budak belian, termasuk amilin yang bertugas mengurus zakat. Cuma ada beberapa sedikit masalah lagi. Pertama, kata para ulama, yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60 itu semuanya orang. Maka para ulama mengatakan bahwa zakat harus diberikan kepada orang, bukan kepada sarana prasarana. Ini pendapat ulama. Dan ini dikeluarkan oleh lembaga fatwa juga hampir semuanya. Maka zakat tidak boleh dipakai untuk membangun masjid, tidak boleh dipakai untuk membangun rumah sakit, tidak. Khusus untuk orang saja. Dan zakat tujuannya berbahagia, bagaimana orang miskin itu bisa kaya, bisa cukup, bukan miskin tadi. Bukan hanya, kasih sekarang yang penting sehari cukup aja, enggak. Kalau Anda bisa berikan lebih, kalau zakatnya besar, jadikan kasihkan uang sampai dia hari ini mustahil,
besok nanti jadi muzaki misalnya, yang mengeluarkan zakat. Kalau bisa demikian. Jadi yang berhak menerima zakat semuanya orang. Karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara, fakir orang, wal masakin miskin, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan keislamannya, buat ibnu sabil, orang fi sabilillah, juga orang yang berjihad. Kemudian ar-riqab juga setia itu, ar-riqab adalah budak sebenarnya anak orang juga. Hanya sebagian ulama belakangan mengatakan boleh zakat untuk sarana prasarana jika memang sangat diperlukan, mengambil dari makna fisabilillah. Sebagian ulama meluaskan makna fisabilillah bukan hanya orang yang berjihad atau mencari ilmu atau yang lainnya, enggak, dilebarkan lagi oleh semua untuk qurbah ilallah, bentuk-bentuk mendekatkan diri kepada Allah, baik masjid, rumah sakit atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya? Kita terapkan untuk negara-negara yang memang jarang masjid. Kalau di Indonesia masjid banyak sekali, maka para ulama bisa mengatakan untuk yang banyak masjid jangan diambil dari zakat, pembangunan masjid jangan, ambil dari infak sedekah. Tapi untuk negara-negara yang masjidnya minim seperti misalnya negara Eropa yang harganya mahal mau dibeli, silakan ambil dari harta zakat, tidak ada masalah. Ini fatwa para ulama melihat keadaan. Meskipun secara lihat ayat Al-Qur'annya yang berhak menerima zakat itu adalah hanyalah mereka orang, tidak ada sarana prasarana. Yang berikutnya amilin. Amilin itu siapa? Yang mengusahakan, apakah semua yang mengusahakan? Para ulama mengatakan amilin yang berhak menerima zakat adalah amilin yang ditunjuk pemerintah. Karena ada kata wal amilina 'alaiha, ada 'alaiha. Yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan catatan para ulama, mereka belum punya gaji. Tapi kalau memang mereka sudah digaji oleh pemerintah, kemudian pemerintah menugaskan mengumpulkan zakat, mereka nggak berhak mengambil dari zakat lagi, kan ada gaji. Nah, bagaimana kalau petugas masjid misalnya nggak ada instruksi dari pemerintah, nggak diatur oleh pemerintah, maka jangan mengambil dari amilin. Udah biarkan aja kita infak sedekah tenaga kita untuk mengumpulkan harta zakat, tapi jangan ambil karena kita nggak ditunjuk oleh pemerintah. Itu yang paling aman. Nah, kemudian yang berikutnya, siapa yang berhak mendapatkan dari keluarga kita? Dalam mazhab Syafi'i, yang tidak boleh kita beri zakat cuma dua saja: orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, terus orang tua ke atas, usul. Yang kedua furu, ke bawah, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Itu saja. Kenapa? Karena mereka wajib kita nafkahi. Anak wajib kita nafkahi, orang tua wajib kita nafkahi. Jangan yang wajib dinafkahi kita ambil dari zakat, tidak boleh. Selain dua ini, boleh kita berikan zakat jika mereka masuk kepada mustahil zakat, yaitu 1 dari 8 golongan tadi. Misalnya, saya boleh nggak mengeluarkan zakat untuk adik saya? Boleh. Untuk kakak saya? Boleh. Paman saya? Boleh. Kalau mereka fakir, miskin, dan seterusnya. Dan perlu diketahui pada dia, anak yatim tidak termasuk mustahil zakat. Nah, mereka bukan orang yang berhak menerima zakat, tidak. Anak yatim itu mereka berhak mendapatkan zakat kalau mereka fakir atau miskin atau masuk pada 8 golongan tadi. Loh, kenapa? Karena tidak ada dalam ayatnya Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal yatama, tidak ada yatim. Maka anak yatim tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau anak yatim itu dia miskin, dia fakir, dia sedang mencari ilmu, misalnya dari ibu sabil, kemudian fisabilillah atau yang lainnya, baru berhak menerima zakat. Nah, jadi oleh karena itu, memang ada anak yatim kaya, ada. Bapaknya meninggal, dan bapaknya kaya, dia dapat warisan besar, maka berhak mendapatkan zakat. Adapun infak sedekah bebas kepada siapa saja. Infak sedekah lebih luas. Sekalipun kepada orang kaya, kepada ulama yang dari Imam Nawawi dan Kitab Al-Majmu' mengatakan boleh kepada orang kaya, orang siapapun juga, hanya kalau infak sedekah kepada orang yang membutuhkan lebih baik. Tapi kalau zakat tidak. Termasuk zakat ini punya kekhususan, mustahilnya harus muslim. Harus muslim. Kalau mustahilnya bukan muslim, menurut mayoritas para ulama tidak boleh. Tapi kalau infak sedekah boleh kepada non muslim, boleh. Saudara kita non muslim misalnya terkena gempa, lalu kita mengumpulkan uang infak sedekah, apakah kita dapat pahala? Boleh dapat pahala.
memberi makan kepada hewan aja dapat pahala, bagaimana makhluk Allah. Kecuali kata para ulama yang nggak boleh ngumpulin uang untuk bangun gerejanya, jangan. Tapi kalau untuk biar makannya, bangun rumahnya, silakan dianjurkan. Nah ini berkaitan dengan masalah zakatnya. Kemudian yang berikutnya, karena zakat ini adalah banyak sekali luas, bagian kita ringkaskan saja. Saya nanti kembangan tanya jawab. Kemudian yang berikutnya adalah kalau seandainya zakat sekarang penghasilan. Jadi sekarang tentang zakat fitrah. Sekarang saya penghasilan. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Tadi sama, yaitu penghasilan berupa uang. Apapun bentuk uang, maka itu termasuk zakat disamakan emas dan perak. Misalnya 85 gram emas, 21 gram. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dikumpulkan tahunan tadi, kalau sudah sampai misal catat kita tanggal berapa. Apakah kalau sudah dikeluarkan? Tidak, tunggu setahun. Jika sampai setahun uang kita tetap atau lebih, keluarkan 2,5% dari semua uang yang ada. Tapi kalau seandainya uangnya berkurang, maka tidak dikeluarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya zakat mustaghallah istilah fikihnya. Apa zakat mustaghallah? Saya punya rumah, tapi saya bukan untuk menjual rumah itu, bukan dagangan, bukan, disewakan. Jadi saya menyewakan rumah, atau saya punya mobil, disewakan. Punya sekian motor, disewakan. Jadi bendanya ada, bukan untuk dijual belikan, tapi ngambil manfaat dari harta tersebut, namanya mustaghallah. Para ulama mengatakan untuk zakat mustaghallah hanya dikeluarkan dari hasilnya, bukan dari benda atau hartanya. Saya punya rumah, misalnya punya rumah 3 misalnya, 2 disewakan misalnya. Maka saya mengeluarkan berapa penghasilannya per bulan, saya ambil. Jika melebihi keperluan kita, karena ingat bagian zakat itu setelah kita memenuhi keperluan kita. Saya dapat gaji, dapat dari uang tadi, saya hanya patokan ke uang kontrakan. Uang kontrakan saya pakai untuk sehari-hari, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang ada. Saya dapat habis uang tadi pakai untuk makan, untuk segala macam. Ada sisanya, saya tabungkan, kumpulkan. Nah, kalau sampai misalnya di 85 gram emas, catat pada kita. Lalu tunggu setahun ke depan. Sampai setahun ke depan uang tersebut masih demikian, keluarkan 2,5%-nya. Tapi nggak bisa dihitung dari rumahnya. Nggak usah dihitung rumahnya. Ada misalnya lembaga zakat datang kalau dia, bapak punya kontrakan dia, dihitung rumahnya berapa miliar, kemudian berapa bulan. Nggak ada demikian. Untuk mustaghallah keluarkan hasilnya saja. Saya punya motor, 10 motor misalnya, disewakan. Gak perlu saya nanti pas tahun tadi dihitung berapa motornya, berapa. Enggak. Berapa penghasilan sewa motor ini? Sampai nisab tidak? Oh, sampai nisab, semua dikumpulkan sampai nisab. Kemudian tunggu setahun ke depan. Setahun ke depan kemudian sampai keluarkan 2,5% saja. Ini yang pertama, namanya mustaghallah. Yang kedua ada istilah namanya al-mal mustafad. Apa al-mal mustafad? Harta yang didapat berikutnya. Misal begini ya, saya sekarang sudah sampai di Sabuan, udah punya uang tabungan dari gaji saya, misalnya 85 juta, udah sampai di sana, udah catat, tanggal sekian sampai di sana. Tiba-tiba dapat bonus, ada yang ngasih bonus, misalnya dapat undian, itu dapat berapa? 100 juta misalnya, atau 50 juta. Pertanyaannya, apakah uang yang 100 juta dari bonus ini digabungkan ke sini atau menghitung nisab dan haul baru? Jelas lagi ya? Saya punya uang tabungan, ini tabungan dari gaji saya, profesi, penghasilan 85 juta, udah sampai nisab, udah saya catat tanggal 20 Maret saya punya uang demikian. Nah kemudian tiba-tiba saya dapat dari penghasilan yang lainnya, mungkin jadi menolong orang untuk menjual tanah, menolong orang menjual rumah, pokoknya penghasilan yang tidak disangka-sangka, jumlahnya 40 juta misalnya, 40 juta. Apakah uang 40 juta ini digabungkan dengan uang sini? Aku kita hitung dulu, nunggu nih 40 juta ini, nunggu yang lain-lainnya sampai nisab, lalu menghitung haul yang baru. Ini ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i masih
masing-masing menghitung nisab dia baru, menghitung haul dia baru. Imam Syafi'i. Kalau kita ambil ini agak repot karena dia akan banyak harta ini nisabnya berapa, ini tahun berapa, banyak kita banyak catatannya. Yang kedua ambil apa? Nah, yang paling aman mazhab Hanafi, gabungkan semuanya karena selama dia bentuknya uang satu jenis uang. Mau uang itu dari gaji, uang itu dari bonus, dari jual tanah segala gabungkan, atau dari warisan misalnya gabungkan. Maka kalau saya sudah sampai nisab bisa 85 gram emas, 85 juta tadi, tiba-tiba dapat warisan, misalnya 200 juta, gabungin ke sini. 85 juta tambah 200 juta, 285 juta. Begitu sampai di haul yang 85 juta ini, keluarkan 2,5%, bukan dari 85 juta, tapi dari 285 juta. Udah kita aman. Satu hari sebelum satu haul, ini udah sampai nisab kita. Sehari sebelum satu haul, ini haulnya besok, setahunnya besok nih, 2 bulan besok nih. Saya mendapatkan bonus juga 50 juta. Nah, ambil mazhab Hanafi, gabungkan ke sini. Sekalipun umurnya satu hari, pas satu hari keluarkan 2,5% dari semua uang total uang yang kita miliki. Nah, itu yang paling aman. Kalau mazhab Syafi'i itu yang baru. Itu namanya al-malul mustafan, harta yang didapatkan berikutnya ya setelah kita mempunyai nisab. Yang berikutnya, masalah yang berikutnya adalah sekarang kalau kita mempunyai tanah atau kita bisnis properti. Saya misalnya punya bisnis properti, jualin rumah, kayak Rizky misalnya. Nah, bagaimana menghitung zakatnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan, jika memang itu masih pada perdagangan, dia dagang menjual tanah, dia dagang menjual rumah, memang kerjanya menjual itu properti. Pendapat pertama mengatakan, maka harga rumahnya dihitung. Saya punya 5 rumah, mau dijual, mau jual beli itu. Tiap tahun kita hitung rumah ini harga sekarang pas wajib mengeluarkan zakat berapa. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dihitung semuanya, nah, misalnya sekian miliar. Kemudian udah 1 tahun, 2,5% kita keluarkan. Dan itu terus berlaku tiap tahun. Karena itu masuk kepada zakat perdagangan. Atau saya punya tanah, apa tanah ini? Memang saya bisnisnya jual beli tanah, masuk juga di sana. Begitu sampai 1 tahun dihitung berapa, keluarkan 2,5%. Ada pendapat yang kedua, ini lebih meringankan. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil yang pertama lebih bagus, karena lebih masalah untuk orang fakir. Yang kedua ini pendapatnya mazhab Maliki, dan ini yang diambil oleh MUI Mesir Dawi Tafsir untuk meringankan mereka yang bisnis properti. Karena kalau dia harus mengeluarkan uang tiap tahun, uangnya rumahnya berapa juga. Akhirnya boleh jadi dia mengeluarkan zakatnya, minjem ke orang lain, memberatkan juga. Maka MUI Mesir mengambil mazhab Maliki, atau mazhab Maliki dikeluarkan zakatnya begitu terjual. Begitu terjual, dikeluarkan 1 kali zakatnya tahun itu aja, 2,5%. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya, saya nggak punya uang, kapan keluarkan zakatnya? Nanti misalnya, setelah pas lalu boleh, pas lalu boleh dikeluarkan, boleh. Nanti pas lalu dikeluarkan zakatnya. Tapi yang dikeluarkan bukan setahun, selama sekian tahun tadi hidup semuanya. Berapa tahun rumah ini dari kita jual tadi, itu beradanya sampai lakunya 10 tahun. Berarti nanti zakat yang dikeluarkan pas laku itu dihitungnya dari 10 tahun yang dikeluarkan zakatnya. Dalam mazhab Maliki enggak, 1 kali saja pas laku, 1 kali aja tahun itu saja keluarkan 2,5%, termasuk tanah juga. Nah sekarang saya punya tanah atau punya rumah, saya jual bukan untuk dagang, enggak. Memang saya misalnya perlu uang, atau memang untuk membeli rumah yang lain. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Nah ini masuk kepada zakat uang tadi. Kalau uang tadi saya jual rumah misalnya, memang saya bukan jual beli rumah, tapi memang menjual rumah untuk keperluan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau uang itu harus diberikan rumah dan ditabungkan. Tapi kalau seandainya uang itu disimpan, ditabungkan, diberikan,
Kecuali kalau bapak ibu mau infak sedekah, beda lagi. Asal infak sedekah 200.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, silakan, ada masalah. Tapi kalau zakat ada aturannya, ada syaratnya. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah berikutnya yang sering ditanyakan adalah berkaitan menyegerakan zakat. Para ulama mengatakan boleh zakat disegerakan dikeluarkan kalau sudah uangnya mencapai nisab, sudah batas minimal. Makanya kalau seandainya ini, mohon maaf, misalnya untuk yang bekerja ASN ada potongan zakat 5% langsung. Nah, itu kita aturan masalah zakatnya kata para ulama, orang yang boleh menyegerakan berzakat dipotong tersebut kalau uangnya sudah sampai nisab. Tapi kalau seandainya dari gaji saya itu untuk hidup, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Tunggu dulu, ada nggak sisanya? Saya gaji misalnya 4 juta ini saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Gak ada yang bisa ya paling 500.000. Tunggu dulu 500.000 sampai 85 gram emas tadi sampai setahun. Jadi tidak wajib zakat. Begitu saya menerima gaji, saya keluarkan 2,5%. Tidak, kalau untuk zakat, kalau kecuali kalau infak dan sedekah. Loh kenapa? Karena gaji itu kita pakai sehari-hari dan belum sampai nisab. Kecuali kalau memang sudah punya nisab di tabungan di bank 85 juta, maka itu potong setiap 2,5% tidak ada masalah. Cuma nanti Bapak harus hitung juga, karena ada kaidah tidak boleh zakat 2 kali untuk 1 harta. Jika harta itu sudah dizakatkan, nggak perlu 2 hari dalam setahun 2 kali nggak boleh. Ya, bukan dalam 2 sampai dalam 1 tahun 2 kali dipotong zakatnya, nggak boleh, 1 kali saja. Tiap tahun dikeluarkan, tapi dalam setahun hanya 1 kali saja. Nah ini diantaranya bahagia sekalian sama zakat. Kemudian apalagi itu sudah. Kemudian yang lain tentang perdagangan. Bagaimana kalau perdagangan zakatnya perdagangan? Zakat perdagangan sama dengan emas dan perak senilai 85 gram emas. Dikeluarkan juga 2,5%. Nah, para ulama membedakan zakat perdagangan itu harus ada niat kita untuk dagang. Niat kita untuk dagang. Saya beli pakaian untuk dagang. Jika modalnya untuk dagang sudah sampai nisab, saya punya uang 100 juta, niat saya untuk jual beli pakaian, maka mulai menghitung haulnya pas uang kita punya tadi, meskipun belum diberikan barang. Saya sudah 100 juta untuk niat jual beli, meskipun belum diberikan barang, kita sudah hitung tanggal sekian sudah sampai nisab zakat perdagangan. Tapi kalau kita modalnya belum sampai nisab, saya modalnya 20 juta misalnya, kapan mulai menghitung haulnya? Dari pas kita beli barang. Saya belikan barang tanggal berapa? Itu. Karena zakat perdagangan ada perbedaan. Menghitung nisabnya bukan di awal tahun, di akhir tahun. Kalau zakat yang lain, kita menghitung setahun sudah sampai nisab dulu kan? Nisab tunggu setahun dulu. Kalau zakat perdagangan tidak. Pokoknya kita niat dagang, meskipun awalnya belum sampai nisab, catat sudah niat dagang, tanggal sekian saya sudah beli barang-barang tanggal sekian. Tunggu sampai tahun ke depan. Jika di akhir tahun ternyata sampai nisab, tadi kan di awal tahun belum nisab, tapi sudah mulai dagang. Catat oleh kita tanggal sekian kita mulai dagang. Sampai akhir tahun, sampai nisab, keluarkan zakat 2,5%. Itu untuk zakat perdagangan. Jadi tidak mesti dari awal harus sampai nisab dulu, tidak. Dari zakat perdagangan dari awal terus itu sampai setahun ke depan, sampai nisab keluarkan zakat 2,5%, dihitung uang yang ada dan barang. Barang ini diperkirakan ini beras ya berapa untuk sekarang sampai nisab keluarkan 2,5%. Insya Allah nggak susah juga karena kecil 2,5%. Dan yang lebih dari itu, pertama kita mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua adalah kita tidak mendapatkan hukuman atau ancaman dari Allah siksa karena adalah kewajiban. Yang ketiga, harta kita Allah berjanji tidak akan pernah berkurang tanpa sebab. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersumpah, demi diriku yang dalam kekuasaan Allah, mana qasman bisadaq, tidak akan pernah berkurang harta seorang karena dia bersedekah, berinfak, bersedekah ataupun berzakat. Mudah-mudahan ya, semua bagian dari pengantar kita itu jelas. Mudah-mudahan kita dimudah kita termasuk orang yang berzakat, insyaallah, dan kita kembangkan dalam tanya jawab. Silakan boleh kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya hikmah sendiri. Dia
dia punya harta rumah 2 tapi nyicil. Nah, punya mobil 2 nyicil, punya motor nyicil. Apakah perlu zakat? Terus yang kedua, dia sekarang udah 57, 58 ya, dia udah ngambil jam sostek jaminan hari tua itu. Dia dapat 1 M, ya kan, udah berapa bulan dan 16 bulan. Apa dia dapat perlu zakat juga? Itu aja. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita bagus sekali ya. Pertama Pak Ibu, zakat itu untuk harta yang berkembang, bukan harta yang tidak berkembang. Rumah yang kita tempati gak wajib zakat. Mobil yang kita punya untuk kita pakai gak wajib zakat. Kecuali mobil itu kita usahakan, apa di setelkan, kemudian segala macam dari penghasilannya. Jadi harta yang saya di rumah misalnya, Bapak Ibu punya kursi mahal, gak wajib zakat. Karena itu untuk ditempati, bukan untuk dikembangkan, bukan untuk diperjualbelikan segala macam. Bukan. Jadi rumah, Bapak punya rumah berapa? 3, gak wajib zakat. Kecuali kalau yang keduanya disewakan baru begitu zakatnya. Jadi sekalipun rumah itu bukan nyicil kita, sudah milik sendiri, gak wajib zakat. Dan wajibkan zakat dari rumahnya. Kecuali Bapak memang bisnisnya dijual beli rumah. Nah ini jadi artinya sekali lagi untuk harta-harta yang memang tidak berkembang, bukan untuk dijual belikan, tidak wajib dizakati dari harta dari rumahnya tadi. Nah ini termasuk motor, mobil. Misalnya Bapak punya mobil 2, karena keperluan sekarang begitu misalnya. Tapi bukan untuk keperluan, apakah saya wajib menghitung mobil itu? Enggak, karena memang bukan untuk direntalkan. Bukan kita jual beli mobil, tapi memang untuk dipakai. Makanya ada kaidah juga termasuk emas dan perak. Emas kalau dia berupa perhiasan ya, bukan untuk investasi, bukan perhiasan, dipakai meskipun dipakainya sekali-sekali. Saya memberi perhiasan untuk perhiasan istri saya misalnya, maka tidak wajib zakat. Karena kalau dalam madhab Syafi'i sekalipun perhiasan itu sampai besar, ada ibu-ibu misalnya punya perhiasan sampai 2 ons misalnya, tapi niatnya memang untuk perhiasan, nggak wajib zakatnya. Kecuali ulama yang lain mengatakan kalau sampai bisa keluarkan zakat 2,5%. Loh kenapa? Karena itu perhiasan, bukan untuk dikembangkan. Beda kalau saya punya perhiasan tadi memang untuk dijual belikan, investasi. Saya beli logam mulia misalnya, disimpan, itu untuk perhiasan, bukan. Memang niat kita adalah untuk menyimpan uang ini. Namun, ini dikeluarkan zakat 2,5%. Jadi untuk rumah dan yang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya tadi. Yang kedua tentang jam sostek pensiun. Itu bukan pensiun sendiri, jangan. Oh gimana kalau jam sostek mereka jadi jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Iya, dicairkan sostek. Itu dapat dari yang ada jam sostek. Cair kan habis di atas 56 itu bisa cairkan. Oh, tapi itu kita kasih uang nggak? Iya, benar. Nah, ini penting sekali ya. Ada fatwa bagus dari MUI Mesir. Ada orang kalau seandainya kita mempunyai uang yang tadi uang pensiun atau yang saya tadi kita dapatnya misalnya besar untuk 1 miliar, maka itu masuknya kepada uang zakat, uang secara umum. Artinya kalau sampai 1 miliar sudah sampai nisab kan? Sudah sampai nisab 1 miliar, maka nanti dihitung dihitung nisabnya berapa haul ini, tanggal berapa kita punya uang tadi, simpan setahun. Jika sampai tahun depan uang yang masih demikian tidak berkurang, keluarkan 2,5%. Tapi uang itu untuk bayar cicilan itu habis dulu. Kalau begitu wajar. Ini pertanyaan. Ini bagus sekali pertanyaanmu. Saya punya uang 1 miliar untuk bayar cicilan. Kita lihat keadaannya. Kalau seandainya Bapak masih mempunyai penghasilan yang lain yang bisa menghasilkan, maka selama uang itu sudah kita pegang di tabungan, sudah kita pegang di tangan kita, kemudian sudah sampai setahun, keluarkan 2,5% kalau kita punya penghasilan yang lain. Kita nggak ada penghasilan yang lain kecuali dari itu. Untuk rumah ini nggak ada yang lain, kelihatannya kecil ya, paling penghasilan untuk makan saja misalnya. Untuk rumahnya agak berat hari di sana,
sekali dari masalah tidak keluarkan zakatnya. Kenapa? Ini untuk yang pokok yang inti. Dengan catatan memang pas itu untuk cicilan tadi. Atau mungkin lebih aman nih bagus keluarga aja ambil lunasi semua. Itu yang paling bagus. Karena nanti para ulama mengatakan selama dia memang uangnya nyimpan sampai nisan dan kemudian sampai 1 tahun tetap dikeluarkan 2,5%. Nah ini yang kemudian ada satu fatwa dari Darul Tafsir. Ini mohon maaf saya banyak mengutip Darul Tafsir karena untuk ini saya belum mengkaji lebih jauh. Darul Tafsir memang saya belajar 3 tahun untuk pendidikan calon mufti, jadi agak banyak tahu tentang itunya. Nah contohnya ada orang yang punya deposito, dia sudah pensiun misalnya, uang pensiun ini didepositokan, dan dia untuk kehidupan sehari-hari dia hanya mengandalkan itu, uangnya sampai nisan tentunya disimpan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari dari sana dia berpegang hanya dari sana. Biasanya ibu-ibu saya, karena nggak ada yang susah yang lainnya, nggak ada pasien yang lain. Maka Indonesia mengatakan mengambil pendapat yang meringankan. Memang ada 2 pendapat. Pertama tetap dihitung juga 2,5% kalau sampai nisan dan udah sampai 1 tahun. Kan dia mengendap, dia uangnya berkembang, ada penghasilan. Maka keluarkan 2,5% tiap tahunnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini dikiaskan dengan zakat pertanian. Artinya, uang tadi, zakat investasi tadi, misalnya 200 juta. Tiap bulan berapa. Nah, pendapat kedua mengatakan, tidak dihitung 200 jutanya karena itu kayak sawahnya. Tapi dari hasilnya, hasil yang kita dapatkan keluarkan, tapi bukan 2,5%, 10%. Nah, 10%. Jadi uangnya asalnya tidak berubah, tetap aja dari keluarkan zakatnya, jangan hitung 200 juta dia. Nanti ada penghasilan tiap bulan berapa, keluarkan 10%-nya. Nah, dan tidak perlu menunggu 1 tahun. Nah, kenapa disamakan dengan zakat pertanian? Nah, jadi oleh karena itu untuk yang tadi, maka kalau bagus kalau rumah langsung aja bayar yang pakai habiskan semuanya. Tapi kalau disimpan tadi, karena kita masih ada usaha dari yang lain, kita ambil keluarkan setiap tahun 2,5% kalau sudah sampai haul tadi. Allah Subhanahu Barakallahu fiikum. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sudah terjawab satu pertanyaan. Oh, Ini pertanyaan tadi Pak Ustadz bilang untuk satu jenis misalkan kayak uang gitu ya, itu cukup 1 kali aja 1 tahun. Cuma misalkan kayak emas itu kan pembeliannya nggak, misalkan dalam 1 tahun ada beberapa rentang waktu. Apakah boleh tuh dibayarkan mengikuti, saya catat nih tanggalnya sekian, tanggal sekian, dibayarnya sebagian untuk meringankan misalnya. Dicicil pembayarannya. Ini tergantung dari saya beli tanggal segini, saya catat tahun depan tanggal segitu saya bayar keluarin zakatnya. Betul, masya Allah. Barakallahu fiikum ya, jazakumullahu khairan. Nah yang pertama, apakah boleh kita dicicil keluar? Silakan dicicil, tapi dengan catatan uang atau emas tadi sudah sampai nisab. Karena nisab itu dia sebab wajibnya zakat. Sehingga kalau nggak sampai nisab uang kita nggak wajib zakat. Jadi saya beli emas berapa? Belum sampai nisab, jangan keluarkan zakat pun nggak usah dicicil juga, nggak perlu juga. Nah kalau sudah sampai nanti nisab 85 gram emas, barulah kita mulai menghitung tanggal sekian sampai nisab. Nah kemudian nanti apa? Tumbuhkan sampai setahun. Nah sekarang sudah 85 gram emas, sudah sampai setahun, atau mungkin kita perhitungkan ini insya Allah saya sudah sampai 85 gram, sudah sampai air nisab gitu. Insya Allah saya akan pakai uang ini, insya Allah sampai tahun depan uang ini akan pakai. Sementara ada keperluan keluarga kita perempuan, boleh nggak saya ngambil dengan niat menghitung zakatnya tahun depan dibayarkan sekarang? Boleh. Nah kenapa boleh? Karena uang kita sudah sampai nisab sekarang. Jadi keluarkan dulu misalnya sekian. Nah nanti perhitungannya di akhir. Pas sampai setahun ke depan udah dipotong. Oh kemarin aku bayar untuk keluarga saya yang perlu bantuan, dipotong sehingga zakatnya sekarang tinggal sekian. Namun tetap kita membayarkan zakat sekalipun dicicil itu boleh kalau hartanya sudah sampai nisab. Kalau belum sampai maka belum wajib
punya tabungan. Berapa? 20 juta, gabungkan aja. Itu yang paling bagus paling aman. Saya ngitungnya satu haul satu lisan. Saya punya tabungan di BCA, BNI, di BSI, misalnya di Mandiri, misalnya. Gabungin semuanya. Kemudian ada emas, gabungkan aja. Ini kita ambil pendapat yang madzhab Hanafi tadi, yang diambil oleh ulama majelis fatwa, kan satu jenis. Gabungkan semuanya. Berapa jumlah totalnya? Oh, sampai nisan, alhamdulillah. Mulai kita hitung transaksian sampai nisan. Terus setahun keluarkan berapa persennya. Namun sekali lagi, zakat ini setelah dipotong keperluan primer kita. Jadi setelah kita potong keperluan primer, kecuali kalau jenisnya beda. Misal begini, saya punya uang tabungan, punya emas, gitu. Yang kedua saya jual beli dagang. Kan dagang beda lagi jenisnya. Karena zakat jual beli dari zakat karena perdagangan, emas dan perak termasuk uang sebenarnya diproses segala macam. Kemudian zuru wastimar, pertanian dan perkebunan. Kemudian juga apa namanya rikaz. Kemudian ma'din. Kemudian satu lagi apa? An'am, hewan ternak. Nah selain itu, kalau beda jenisnya kita pisahkan. Saya sekarang mau kelola misalnya kambing, ternak kambing atau sapi, nah itu beda. Saya punya tabungan, alhamdulillah, jangan digabung dengan sapi ini. Kenapa? Beda jenisnya. Tapi kalau dia emas atau uang satu jenis, gabungkan semuanya sampai nisan, tunggu setahun. Setahun kemudian tetap juga bertambah, keluarkan 2,5% dari semua uang yang terkumpul tiap tahunnya. Silakan. Ustaz mau nanya, kalau kita investasi dalam surat berharga, anggaplah saham gitu ya, secara nominal, misalnya tuh udah nyampe gitu. Nah, apa namanya? Misalnya tuh udah nyampe. Nominal kita store dana tuh udah nyampe. Tapi secara real di lapangan kan fluktuatif tuh. Kita karena masih baru rugi gitu. Nah itu perhitungannya itu dari dana yang kita store atau gimana? Karena kan kita dalam posisi rugi gitu. Betul. Nah ini pertanyaan bagus sekali Bapak Allah. Pertama untuk saham, para ulama melihat kepada jika perusahaan itu sudah mengeluarkan zakatnya, tidak perlu mengeluarkan zakat. Saya ada satu perusahaan yang menanam saham dari 10 orang. Kemudian perusahaan mengeluarkan zakat dari semua harta yang ada, berarti otomatis dia semua orang tadi. Maka ketika perusahaan sudah mengeluarkan zakat, bapak yang menanam saham gak wajib mengeluarkan zakat lagi, karena udah harus keluarkan zakatnya. Karena kaidahnya tidak boleh mengeluarkan dari satu hasil jenis harta 2 kali zakat dalam setahun yang ada, hanya 1 kali saja. Nah sekarang perusahaan yang mengeluarkan zakat, kita menanam saham, nyimpan uang tersebut, kemudian nominalnya sekian misalnya. Sekian dan sudah sampai nisan. Kemudian kita nggak sampai, nggak ada untungnya. Tapi kalau kita sudah menyimpan uang tersebut dan sudah sampai nisan, sampai 1 tahun, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya. Karena memang uang kita sudah sampai nisan tadi. Jadi intinya jika uang kita sudah sampai nisan, meskipun misalnya nggak ada keuntungan sama sekali, atau mungkin rugi, tapi masih nisan juga. Saya simpan uang saya 100 juta, udah masuk nisan. Setahun ke depan sahamnya rugi, jadi turun, tapi masih di koridor 85 juta misalnya, masih juga. Maka begitu setahun ke depan dan masih di nisan tadi, meskipun berkurang, tetap wajib zakat kita keluarkan 2,5%-nya. Mau? Saya ngomong sama. Silakan Pak Wan. Waalaikumsalam. Kalau untuk zakat itu harus diikrar nggak antara menteri dan penerima? Ini transparansinya bagus. Ini pertanyaan bagus sekali, Bapak. Memang niat itu wajib dalam masalah zakat ibadah. Karena sholat harus niat, ibadah zakat harus niat. Pertanyaannya para ulama mengatakan kapan niat itu? Niat ini boleh kita lakukan pas kita ngasih kepada fakir miskin dan kita perlu ucapkan niat yang dalam hati kita. Dalam hati kita. Hati kita mengatakan mau diucapkan juga silahkan. Tapi untuk menjaga kehormatan fakir miskin, Allah mengatakan jangan diucapkan ya kesetan, jangan sampai dia tahu. Memang kalau oleh para ulama mengatakan sebaiknya diucapkan, karena siapa tahu dia bukan fakir miskin. Dan kita lihat sebelumnya, kita lihat dia kebutuhannya sekian, penghasilannya sekian, dia berhak
kasihkan aja. Jadi boleh kita niatnya pas ngasihkan dalam hati kita, atau pas kita hitung harta kita. Saya bisa dihitung sekarang berapa waktunya nih, hitung. Masih oh berarti saya mengeluarkan zakatnya sekarang 2,5%-nya, oh ketahuan 5 juta misalnya, 2,5%-nya 5 juta. Berarti sekarang zakat saya berapa? 5 juta. Langsung niat, ya Allah saya niat 5 juta ini untuk zakat saya. Meskipun belum diberikan kepada fakir miskin boleh. Atau yang ketiga niatnya kalau kita nitip ke wakil, kita nggak memberikan zakat langsung, nitip ke DKM, ke badan panitia zakat. Pas ngasihkannya, sekalipun dari ucapan dalam hati cukup. Cuma biasanya kalau bagi zakat untuk memantapkan ditulis artikelnya ada sesuatu bagus, ada masalah. Karena intinya sekali lagi tempatnya di dalam hati kita. Allah mengatakan lisan ini untuk menolong hati, sunat hukumnya, jadi bukan harus. Jadi boleh niat kita waktu memang zakat tetap harus ada niatnya, cuma waktunya boleh pas ngasihkan kepada miskin atau setelah kita memisahkan harta tadi, oh ini sudah sampai zakat langsung niat, itu juga boleh. Meskipun dikasihkannya kapan misalnya masalah. Nah, jadi dan untuk sekarang kita tidak perlu lagi menyebutkan di hadapan fakir miskin zakat saya itu besar. Nah, kita bersyukur kita kasihkan kepada dia kepada yang bersangkutan. Siapa tahu? Waalaikumsalam. Ya, kita kan bekerja kepada pajak seperti tadi mengenai sebenarnya apakah pajak itu serta kalau atau 2 kali Betul. para kita juga kalau pajak itu bisa mengambil dari itu kan. Betul. Air pernah bagus sekali barakallahu fiik pada jazakallahu khairan. Boribah atau pajak itu memang berbeda dengan zakat. Karena memang boribah ini adalah tuntutan dari pemerintahan. Kalau zakat dari agama kita. Maka para ulama mengatakan orang yang berpajak tidak kemudian menggugurkan zakat. Tapi uang yang dikeluarkan untuk zakat bisa mengurangi dari harta wajib zakat kita. Misal begini, saya punya uang sekarang 90 juta misalnya, sudah sampai nisan. Saya harus mengeluarkan zakat, pajak. Berapa pengeluaran pajak? 5 juta misalnya. Maka yang 85 juta, kurangi 5 juta. Ya tinggal 80 juta. Belum sampai nisan. Tapi tidak kemudian dengan kita membayar pajak, kemudian tidak wajib zakat. Hanya pajak ini bisa mengurangi harta wajib zakat kita. Jadi misalnya saya punya sekali lagi uang 100 juta, kurangi oleh kita uang yang berkaitan uang ini, dibayar ininya, kurangi semuanya, termasuk bayar pajak kita. Ternyata bayar pajak kita, uang kita tinggal misalnya saya bayarkan pajak 85 juta misalnya. Oh sampai nisan, tunggu setahun kemudian keluarkan zakatnya. Saya mendengar belakangan kalau orang yang sudah pajak nanti nggak perlu apa yang udah zakat nggak perlu pajak kalau misalnya gitu ya. Dikurangi. Tapi memang kalau sampai kita pajak kemudian tidak perlu zakat, tidak, hanya mengurangi beban wajib dari zakat. Itu karena beda yang menuntutnya. Meskipun pajak tetap wajib kalau kita taat kepada pemerintah. Silakan kamu. Tadi dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal tahun lalu tuh tanggal 20 Ramadan uang kita sudah ada hisap ya. Nah kemudian di pertengahan jalan tuh turun kan, ya kan. Nah kemudian kita tabungan ini, ya kan. Per 20 Ramadan ini sudah sampai hisap itu dirasakan atau gimana? Nah ini kita baru saya baru fi bukan lihat saya mau kafir. Saya punya uang sudah sampai hisap 85 juta. Di tengah jalan saya pakai, udah saya mulai gitu begini. Di tengah tahun saya pakai, jadi berkurang di 40 juta. Dapat uang lagi, kemudian menjadi 85 juta lagi. Apakah kita meneruskan haul yang pertama atau begitu haul dari yang baru? Para mengatakan itu haul yang baru. Oke. Tapi kalau kita mau menghitung dari yang awal bagus kan? Nah, kita memberikan kelebihan alhamdulillah. Loh kenapa? Karena uang yang datang ini sudah menghabiskan yang tadi. Makanya, nah ini berbeda dengan perdagangan. Kalau perdagangan
sampai nisab. Di tengah jalan kurang. Di akhir tahun nambah lagi sampai nisab, keluarkan zakatnya. Tapi untuk yang zakat uang yang tadi saya 85 gram emas, kemudian kurang, kemudian nambah lagi, para ulama tidak perlu mengeluarkan, tidak perlu menghitung hisai haul yang baru. Tapi kalau kita ambil haul yang pertama, maka itu yang paling bagus. Dalam artian menghilangi khilaf, khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat yang haluskan tadi. Karena ada ulama yang mengatakan kalau selama dia sudah sampai nisab, sekalipun di tengahnya dia turun naik, tapi di akhirnya dia di akhir haul tetap nisabnya tetap lagi kembali lagi, maka dihitung dari haul yang pertama. Kalau kita ambil yang ini, maka itu yang paling bagus. Namun ulama yang lain mengatakan tidak, karena memang uangnya sudah berbeda. Yang tadi sudah dilatih uang yang baru namanya, uang yang baru. Maka tidak perlu untuk digabungkan haul yang baru itu haul yang baru lagi. Tapi kalau ngambil kepada yang pertama, maka lagi maka itu yang paling bagus sekali. Allah, sekarang Kalau kita terkait tadi yang jalan sejenis itu ya Ustaz. Kalau misalkan pas tanggal, saya misalkan bayar zakat ya tanggal tadi 20 Ramadan, ya kan harta saya udah nyampe atau 140 juta. Tapi saya punya hutang pada saat tanggal 20 November itu, 20 Ramadan itu yang mengurangi ke jumlah hisapnya. Apakah itu sudah kena hisap apa enggak? tidak wajib zakat. Kalau kita memang pas hari itu harus bayar hutang. Bukan data saya masih punya kewajiban hutang pas tanggal 20 misalkan kalau misalkan KPR belum lunas 10 tahun punya hutang sama si A sekian juta, dan setelah itu harta kita yang ada emas segala macam dikurangi hutang itu ternyata mesti dibawa hisap. Betul. Kalau hutangnya hutang masih panjang tidak dihitung. Jadi hutang yang sekarang harus dibayar saat itu. Ya saat itu. Jadi kita punya hutang tidak menghalangi kita wajib mengeluarkan zakat. Maka hutang yang bisa mengurangi tadi kalau hutangnya harus dibayar saat itu. Misalnya saya punya uang sampai di satu nisab, mau 1 tahun ada kewajiban untuk bayar KPR bulan itu, maka itu yang mengurangi. Tapi untuk hutang yang 2 tahun lagi, 10 tahun lagi tidak dihitung. Tawakal Allah nanti kalau jadi tidak kemudian mengurangi kepada yang tadi orang. Jadi yang hutang yang pas waktunya saja. Allah, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terkait dengan ini Ustaz, yang terkait dengan harta yang sudah hisab, tapi dari penghasilan suami istri. Nah sebaiknya yang nyentuh zakatnya itu suami atau istri. Ustaz mengingat terus terang penghasilan istri belum hisab gitu. Yang kedua zakat sendiri, apakah bisa dibagi-bagi Ustaz? Soal separuh buat Basnas, separuh buat saudara. Sebenarnya Ustaz. Barakallahu fiikum, masyaallah, jazakumullah khairan. Pertama, zakat itu berkaitan dengan tiap orang. Maka kalau seandainya suami istri menghadapkan penghasilan, istri menghitung zakat sendiri, suami menghitung zakat sendiri. Kecuali harta suami dikasihkan ke istri atau istri dikasihkan ke suami, pindah kepemilikannya. Selama kepemilikannya masing-masing, maka zakatnya berkaitan dengan masing-masing. Istri misalnya punya uang 40 juta, 50 juta, suami punya uang 40 juta. Ini 2 kepemilikan yang berbeda. Maka istri belum sampai nisab, bapak belum sampai nisab, dan perlu digabungkan. Kalau pemilikan berbeda, kecuali dari bab untuk keamanan, untuk kemaslahatan, untuk infak itu tidak ada masalah. Atau istri kasihkan, udah uang saya untuk ibu aja. Nanti sekarang istri punya semua harta sampai nisab sekarang. Jadi masing-masing itu zakatnya sendiri. Tidak digabungkan. Jadi misalnya tadi istri kita lebih besar hasilnya, istri kita tunggu setelah dipotong keperluan pokok dia mahal sehari-hari, bisa dibantu keluarga semuanya. Berapa tabungannya? Sampai nisabnya? Belum sampai nisab, belum itu. Terus tunggu sampai nisab 85 gram emas, 21 karat, mulai tinggal satu. Bapak juga sama masing-masing punya. Ada untuk yang kemudian nggak suami saya nggak pernah bisa kali pakai untuk keperluan sehari-hari, ada wajib zakat, ada wajib zakat. Jadi zakat itu adalah dari masing-masing dan setelah memenuhi keperluan pokok kita. Nah, kalau ada kelebihan
Dan zakat nisan sampai 1 tahun baru kita keluarkan 2,5%-nya. Kalau di konteksnya digabung, Ustaz. Oh, konteksnya digabung. Saya setorin ke istri kan tiap bulan. Betul. Kita dikumpulin. Betul. Dan setahun itu ternyata udah kena nisab. Kalau demikian maka itu, Pak. Nah yang Udah digabung. setor Jakarta itu istri atau saya? Oh, bebas, sudah disilahkan. Udah niatkan siap. Sekarang atas nama siapa nih uang ini sekarang? Uang kan digabungkan. Misalnya, udah kita gantian aja tahun ini istri, tahun ini bapak. Ya artinya kalau tahun ini istri, berarti uang bapak dikasih ke istri. Kalau seandainya kalau sekarang di bapak, uang istri kasih ke bapak, sehingga bapak mendapatkan pahala zakat, istri dapat pahala zakat biar masalah. Karena kalau udah dikasihkan demikian, udah digabungkan, berarti sudah pemilikannya di satu orang. Kecuali kalau bapak enggak, saya masih milik saya, itu milik saya, berarti milik sendiri-sendiri. Dan kalau digabungkan demikian, udah sampai bisa keluarkan zakat, niatkan zakat siapa? Zakat istri kita atau zakat bapak. Atau jika dua-duanya ada masalah, zakat dua-duanya bapak dan istri sepakat dengan 2 hal tadi. Meskipun yang memang yang kalau belum mengatakan salah satu saja, karena memang zakat berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang tertentu. Tapi kalau bapak berniatkan untuk dua-duanya juga tidak ada masalah, zakat suami dan istri keluarkan dan masalah. Lalu diberikan kepada siapa? Boleh ke setengah? Boleh juga. Memang yang paling baik apalagi kalau kita punya kelebihan zakat mal misalnya. Jadi kalau bisa kita tinggal di Depok sini, jangan semuanya dikirim ke kami ada yang di sini. Karena kita tinggal di sini, kita setorkan misalnya ke Pak RT yang ngurus di sini, berapa sebagiannya selesai di kampungnya. Meskipun kalau semuanya di kampung tidak masalah mengambil untuk kerabat ya kerabat. Tapi dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan untuk menjaga mazhab Syafi'i tadi bahwa dia tidak boleh transfer melebihi masa jarak kosong sholat, maka yang paling baik sebagian di sini, sebagian dikirimkan ke kampung kita. Basnas itu Ustaz. Oh bagus, basnas, bagus kan pemerintah. Basnas. Betul, bagus sekali pemerintah. Karena pemerintah lebih tahu dalam mana yang lebih maslahatnya. Jadi kalau lebih bagus demikian, dia kepada pemerintah yang resmi. Ya, meskipun mohon maaf ya, untuk yang lembaga kan sekarang kalau lembaga banyak lembaga zakat menjauh di mana-mana, banyak sekali. Nah kita selektif juga. Kalau kita mau ngasih kepada mereka, cari yang memang diakui oleh pemerintah. Tapi kalau sekarang sudah ada basnas, lebih bagus dengan basnas. Basnas sudah ada di mana-mana, sudah ada di mana-mana, maka dengan basnas itu pemerintah ini nanti pemerintah yang mengakui semuanya. Baru saya tahu. Bisa ini mau bertanya masuk kategori zakat atau infak. Dan misalnya ada pekerja bebas nih, ya, apakah dia bisnis part-time atau misalnya dia bisnis bangunan gitu ya, ada proyek 3 bulan kemudian dia menghasilkan sekian. Misalnya katakan dia dapat dari proyek tersebut 200 juta. Nah, apakah ketika misalnya saya mau zakatin dan untung saya ini, atau niatnya menginfakkan, misalnya menginfakkan 20% atau 10% dari itu, yaitu apakah masuk kategori zakat dari hasil itu atau infak biasa itu? Barakallahu fiik. Jika demikian mengeluarkan langsung setelah kita mendapatkan masuknya infak dan sedekah. Nah, jika kalau zakat itu penghasilan tadi 300 juta, alhamdulillah ini sudah sampai lisan. Tunggu dulu setahun dulu. Sampai tahun depan kita tabung bisa disimpan. Sampai tahun depan masih sedemikian sampai lisan, keluarkan 2,5%. Tapi kalau kita alhamdulillah dapat rezeki 300 juta ini keuntungan nih, saya ingin mengeluarkan langsung ini berapa saja, itu masuknya kepada infak dan sedekah. Karena kalau zakat, untuk zakat tadi uang termasuk emas dan perak dan aturan yang lainnya selain lisan, syarat berikutnya harus sampai 1 tahun ke depan, tahun Islam ya, 1 tahun tetap juga lisan, keluarkan 2,5%. Dan kalau yang tadi maka kita sedekah. Insya Allah dari vaksin sedekah makin berkah dilancarkan. Allah alam salam. Jaga. Kalau kita bayar di zakat orang lain boleh buta. Sudah karena dari lewat infak apa itu, terus kita bayarin gitu, itu boleh.
Sebentar, bayar orang lain ya? Iya. Bukan bagus sekali, khususnya zakat fitrah ya. Misalkan zakat fitrah. Betul. Nah, untuk zakat fitrah, karena ini adalah ibadah, kalau kita mau membayarkan orang lain yang tidak wajib kita nafkahi, harus izin. Karena izin itu bagian dari niat. Misalnya begini ya, saya ingin menzakati adik saya atau kakak saya, itu kan wajib kita nafkahi. Kita ingin keluarkan zakat fitrah dia, maka sebelum mengeluarkan zakat fitrah untuk dia saya telepon, Dek, saya mengeluarkan zakat fitrahnya, mau nggak? Oh iya, mau sekali. Nah, kita keluarkan. Tapi tidak boleh kita mengeluarkan zakat orang lain, zakat fitrah orang lain sebelum kita kasih tahu pada yang bersangkutan. Kenapa demikian? Karena memang harus ada izin dari yang bersangkutan, karena izin itu bagian dari niat dan zakat harus ada dari niatnya. Maka oleh karena itu kita izin kepada bersangkutan mengizinkan kita mengeluarkan. Kecuali kita mengeluarkan zakat orang yang wajib kita nafkahi. Misalnya kita punya anak-anak nih dan istri kita wajib kita nafkahi. Kita keluarkan zakatnya, sekalipun dia izin kepada mereka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Kecuali anak kita udah besar atau menikah, itu kan udah gak wajib kita nafkahi. Mau mengeluarkan zakat dia izin ke dia. Nah, saya mengeluarkan zakat kamu, dia udah menikah, udah besar, udah punya penghasilan, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nah, jangan begini sering terjadi. Keluarkan zakat tidak ada tahu apa-apa. Dia udah mandiri, udah ketemu berhari berapa lebaran, Dek, saya keluarkan zakat kemana sama ayah? Oh iya, makasih ayah. Enggak, harus diulang kita. Karena enggak ada izin sebelumnya. Jadi izin itu adalah tempatnya menggantikan niatnya. Kecuali kalau memang yang wajib kita zakati tidak perlu kita izin kepada yang bersangkutan. Dan ketahuan Kalau beda pemahaman ya. Kita tahu infrastruktur. Terus ya udah kerja di mana kita. Oh, nah ini nggak bisa nggak bisa juga karena harus ada izin dari dia. Panitia kita telepon deh atau Pak, Bapak bilang kan zakatnya penting. Nggak apa-apa tadi saya keluarkan zakat ya, bilang aja begitu Pak. Pak tetap harus kita kasih tahu pada bersangkutan. Kalau Pak tadi tidak kasih tahu pada bersangkutan pada yang orang zakat dan segala macam, maka itu dihitung sebagai infak sedekah itu Pak. Tapi bukan zakatnya dia. Tiba-tiba beliau sadar misalnya nanti zakat penting udah semua ya. Dan para ulama wajib dikeluarkan zakat dari semua yang ditinggalkannya tadi, zakat fitrah khususnya. Karena dia mampu insya Allah. Hutang. Maka dalam bahasa Syafi'i hutang kepada Allah pun berhak dibayar hutang pada manusia. Ahakku bil qaul dan sabda Rasulullah SAW. Wajib dibayar. Sekali pernah lewat 10 tahun, 20 tahun. Kalau zakat fitrah ini malah dia nisabnya atau yang minimalnya dia punya untuk makan dan minum hari Idul Fitri dan malamnya, sehari semalam Idul Fitri saja. Jadi saya punya keluarga misalnya 6 orang, untuk sehari semalam saya perlu uang 100.000 misalnya. Saya punya uang 100.000, kemudian lebih dari itu untuk zakat fitrah wajib saya mengeluarkan zakat fitrahnya. Meskipun nanti pada akhirnya mungkin dia orang miskin mengeluarkan zakat fitrah, dia juga dapat zakat fitrah, tidak masalah. Tidak masalah, karena dia fakir miskin. Tapi untuk zakat fitrah, kadarnya orang kapan wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, dia punya uang untuk makan dan minum, untuk memenuhi keperluan dia dan orang yang wajib dinafkahi pas hari raya dan malam hari raya, sehari aja. Ada kelebihan, termasuk zakat fitrah bisa juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Meskipun mungkin nanti dia menerima juga. Tapi kalau dia tidak peduli dengan zakat fitrah, maka tidak perlu kita keluarkan zakat fitrah, kasih tahu aja kepada dia. Saya kalau ya udah nggak apa-apa, keluarin aja. Nah, ada nama. Berarti beliau nanti kalau sama orang begitu ya, itu belum zakat, dia udah zakati. Jadi kita harus kasih tahu pada yang bersangkutan. Allah alam. Siapa yang siapa tahu? Sebenarnya mungkin agak beda dengan infak subuh itu baiknya sebelum melakukan sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Infak apa? Subuh. Infak subuh. Infak subuh apakah sebelum kita sholat subuh atau sesudah sholat subuh? Sebelum itu sah. Infak atau zakat atau sedekah boleh dilakukan sir atau terang-terangan. Allah berkata, "Memuji alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa 'alaniyah." Yang menginfakkan hartanya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.
Citra kanan boleh, sir juga sebagai boleh. Tapi kalau sir kita nggak tahu orang, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena kemungkinan untuk ikhlasnya lebih kuat, insya Allah. Tidak lihat. Lalu para ulama mengatakan untuk infak sir biar orang nggak tahu, ini malam hari yang nggak tahu, yaitu infak sebelum subuh misalnya di antaranya. Nah, maka oleh karena itu infak subuh ini ada di antara rangka orang yang nggak tahu, biar lebih sembunyi-sembunyi. Jadi oleh karena itu, apa sebaiknya sebelum kita sholat atau setelah sholat? Dua-duanya bagus kan? Kita infak. Kita lihat keadaannya. Kalau seandainya kita melakukannya sebelum waktu sholat subuh, dan itu lebih memungkinkan, lebih diperlukan oleh yang bersangkutan, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan adanya misalnya pas setelah subuh, silakan sebelum setelah sholat subuh. Cuma yang tadi yang mengatakan sebelum subuh lebih bagus, lebih kepada waktunya. Sebelum subuh itu lebih orang masih jarang. Tapi kalau setelah subuh orang lebih ramai. Jadi makanya dia mengatakan sebelum subuh lebih bagus dari segi waktunya itu. Tapi infak sedekah sekali dalam berkaitan dengan keperluan orang-orang. Insya Allah saya memberikan infak bisa tengah hari, siang hari. Tapi kita usahakan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sangat memerlukan. Itu waktu yang paling bagus. Jangan ini sangat memerlukan buat menjalan subuh nanti kan. Kapan dia memerlukannya, lalu kita berikan, itu waktu yang paling bagus untuk berinfak bersedekah kita, mau siang ataupun mau malam. Cuma yang mengatakan sebelum subuh tadi lebih kepada infak atau sedekah sir gitu, dengan sembunyi-sembunyi, biar orang-orang yang tidak banyak yang mengetahuinya. Mau hati sholat. Silakan Pak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu peristiwa yang terkadang membuat panitia bimbang, yaitu yang kaitannya dengan mujaki dan mustahik. Suatu saat panitia memandang dia itu adalah fakir, tapi dia datang membayar zakat. Maka kita akan membagikan zakat fitrah itu semua. Kita memandang dia adalah orang yang wajib, yang mustahik. Nah, ini persoalan ini karena persepsi tentang fakir dan miskin itu kan sangat relatif. Oleh karena itu, kalau ada kasus seperti itu, bagaimana sikap panitia umum? Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ini bukan sangat bagus sekali. Para ulama ketika menjelaskan fakir miskin ada perbedaan. Apakah fakir lebih miskin dari orang miskin atau miskin lebih fakir dari orang fakir? Mayoritas para ulama mengatakan di antara mazhab Syafi'i mengatakan orang fakir lebih miskin dari orang miskin. Apa ukurannya? Orang fakir itu punya harta nggak sampai setengahnya. Misalnya dia perlu keperluan dia 1 bulan itu 1 juta. Penghasilan yang dia dapatkan kurang dari 500.000, maka dia fakir. Ada orang miskin, kalau penghasilannya lebih dari setengahnya tapi tidak menutup keperluannya, maka dia miskin. Ini batasan fakir miskin. Untuk zakat fitrah, orang fakir miskin sekalipun dia wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau dia mempunyai uang nafkah lebih dari keperluan pas hari ini saja. Makanya untuk zakat fitrah orang fakir miskin juga dia mengeluarkan zakat, dia muzaki, dia juga mustahik. Loh kenapa? Karena memang zakat fitrah ini patokannya bukan dia fakir atau miskin atau kaya, dia punya dia makan lebih kelebihan nafkahnya hari raya dan malamnya. Dia di hari raya dan malamnya dia dan keluarga 100.000, dia punya 300.000, maka dia keluarkan harus mengeluarkan zakat fitrah meskipun dia fakir dan miskin. Maka untuk zakat fitrah nanti dia mengeluarkan zakat fitrah, dia juga mendapatkan zakat fitrah. Dia berhak juga akan masuk fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai terkait fikih zakatnya. Kalau kami menyampaikan bahwa di kita memang ada badan amil zakat. Kalau tadi terkait fikih dan mungkin diajarkan bahwa kita masih bingung mana bayarnya, gitu kan, ke siapa lembaganya. Memang kita itu ada Basnas, dan Basnas ini ada UPJ, unit pengumpul zakat. Saya tadi amil gitu ya. Betul UPJ itu orang yang ditunjuk dan dilantik oleh pemimpin, gitu kan. Jadi khawatir nanti misalkan ingin dihitungkan atau ingin membayar,
Kebetulan juga ketua Baliknas Depok itu orang Kawangan juga Pak. Dia tinggal di Taman Mati. Gitu. Terkait teknisnya kalau misalkan bisa pembayaran langsung atau pembayaran, tapi yang lebih bagus misalkan beli ini atau payet sebagai mau payetin dilantik, jadi mereka itu bisa memungut dan mendistribusikannya. Itu sih mungkin. Kalau misalkan butuh itu kita share nomornya. Kalau yang sudah kenal juga lebih kuat lagi gitu kan, sehingga nanti untuk penghitungan, untuk penampungan dan pendistribusian Baliknas ini memang siap untuk melayani. Saya menyampaikan sebagai Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah kajian apa yang alhamdulillah dari Baliknas, alhamdulillah. Ada kuat ini, Jakarta masya Allah kuat, masya Allah kuat. Masjidnya boleh kelola dengan baik, Allah akan kuat. Apalagi dalam kelola pemerintah, masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Pak Guru. Baik, sudah cukup Pak Ibu. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca al-kafaratul subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu